Mbak Viti ya. Sehat ya teman-teman semuanya, aku sehat alhamdulillah. Aku sehat alhamdulillah. Mau dong siap Mbak Aini, Mbak Dasini. Ya Mbak Indra, ya kita qabalallah minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya masih dalam suasana Syawal. Nanti siang lanjutin Syawal lagi lah. Ya siap ya. Oke, lontong terus selama lebaran. Siap Mbak Bes. Iya. Lontong ya, siap. Oke, tapi siang aku tetap makan nasi guys. Aku nggak bisa nggak makan nasi kalau siang harus masuk karbo. Oke ya guys, siap ya. Kita doa lagi yang kedua kalinya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sehat ya. Masih ingat nggak kalau seandainya ada yang mengucapkan takabbalallah minna wa minkum. Oh sudah makan rendang? Siap. Taqabbalallah minna wa minkum. Siap Mbak Najwa. Kalau taqabbalallah minna wa minkum jawabannya adalah taqabbal ya karim. Atau sekedar amin. Gitu juga cukup sih. Ya itu juga cukup sih amin. Cukup sih. Taqabbalallah minna wa minkum itu artinya adalah Allah terima amalku dan amal kalian ya. Allah terima amalku dan amal kalian semuanya. Nah itu dia, atau taqabbal ya karim ya. Kita boleh lanjut. Oke. Oh iya dong Mbak Ireli, ya parfumnya dipakai iktikaf, nyaman, Masya Allah. Karena merasa aman ya. Karena dia aman dibawa sholat ya teman-teman. Jadi kalau jawabannya minal aidin wal faizin ya, jawabannya adalah minal aidin wal faizin, menuju hari kemenangan, jawabannya amin juga ya. Pokoknya aku wakilkan kita semuanya, siapapun yang hadir di live ini, semuanya real, kita mulai dari nol, semua udah saling memaafkan. Oke, insya Allah ya. Aman sih, room kita nggak aneh-aneh sih, nggak ada problem apa-apa, nggak ada berantem, nggak ada apa. Insya Allah room kita aman, semuanya kita saling memaafkan insya Allah. Aman sih, room kita orangnya baik-baik ya, oke, baik-baik, ya usia-usia 50-an, 60-an lah. Ustazah kok bawa-bawa usia? Nggak ada, memperkenalkan aja. Iya kan guys? Nah, Ustazah aku mulai ya, ini udah banyak yang nanya ke skip dari tadi, maaf ya. Ustazah puasa Syawal gimana caranya? Apa 1 bulan? Apa kapan dikerjakannya? Udah banyak yang nanya guys. Oke ya, aku jawab ya teman-teman ya. Siap Mbak Eli ya. Oke, puasa Syawal itu waktunya 1 bulan. Mulai dari hari ini tanggal 2 Syawal sampai tanggal 30 Syawal. Oke. Nah, kemudian itu dilakukan 6 hari Mbak. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, ya summa asba'ahus sita ya Pak Riza. Summa asba'ahu sita min syawal ya. Faka'annama siyamad dahar ya. Bagikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi puasa Syawal itu dari tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal. Nah tidak harus berturut-turut, boleh berturut-turut, boleh tidak. Yang penting 6 hari jangan kurang. Karena dalilnya udah jelas sitah ya, sitah ya, puasa Syawal ya. 6 hari berturut-turut ya. Jadi gini guys ya, jadi gini ceritanya itu gini, cerita kita. Jadi man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 hari ya. Faka'annama shiyamad dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi 1 tahun lamanya kan itu menggenapkan puasa 1 tahun. Teman-teman tuh kayak orang puasa 1 tahun, cuy, sampai Ramadan tahun depan. Oke. Nah, kemudian waktunya dari 2 Syawal sampai 30 Syawal. Dan boleh berturut-turut, boleh tidak, gitu kan. Nah, jadi nanti niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah, seperti itu. Nah, kemudian boleh dimulai dari 2 Syawal. Ustazah puasa hari ini aku belum. Aku sholat Idul Fitri aja nggak dapet. Jadi aku mulainya palingan 5 hari lagi lah ya. Nah kalau teman-teman tidak berhalangan atau kuat atau udah nggak suka dengan lontong nastarnya atau udah kemarin udah
udah penuh makan nastar gitu, teman-teman boleh mulai puasa hari ini sampai seterusnya. Hitung-hitung jaga makan. Ya, jadi hitung-hitung jaga makan ya. Lalu kemudian sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Coba perhatikan, aku cuekin komentar sebentar. Puasa Syawal tuh boleh pasang di tengah hari selagi belum makan dan minum. Misalnya habis subuh, aduh aku bosen nih makan lontong, aku bosen nih makan rendang, aku puasa Syawal aja, itu boleh. Itu udah boleh ya. Boleh puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari. Yang kedua, andaikan pengen batal, boleh aja di siang hari. Kalau puasa sunnah tuh boleh dibatalkan, cuman jadi nggak kehitung. Nah tapi kalau suaminya butuh, ya batalkan buat suami lebih utama. Seperti itu. Ya sesimpel itu aja. Dan bagi teman-teman yang mau kodo puasa, udah boleh kodo hari ini. Kemudian yang mau puasa Daud, udah boleh mulai puasa Daud hari ini. Tidak usah Syawal nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak puasa. Kalau teman-teman tim Daud, kalau yang mau puasa Syawal udah boleh dimulai hari ini. Kemudian selanjutnya puasa Qadha atau Syawal dulu. Nah, ini yang paling penting ya. Cara oke ya, 2 sendok makan 2 sendok makan malam Mbak Dea. Nah, yang paling penting itu adalah kayak gini guys, kapan kita Qadha duluan atau Syawal duluan. Aku baru libur sehari aja udah nggak terlalu mampu baca komen loh. Gimana? Kok aku baca nggak masuk ke sini ya gitu. Baru libur 1 hari. Aku jelasin dulu guys, nanti aku latihan ulang nih. Komen dibaca tapi nggak masuk ke sini guys, baru libur 1 hari loh. Memang loh ya. Oke sebentar ya guys, sambil aku latihan lagi ya. Jadi aku jelaskan dulu Syawal. Syawal duluan atau puasa Syawal duluan. Bebas aja, atau kodo duluan. Itu bebas aja. Bahwa kodo itu boleh dilakukan setelah Syawal. Sayyidatina Aisyah itu kodonya malah udah deket-deket Ramadan. Gak ada masalah. Kalau haidnya teratur boleh kodo duluan baru Syawal. Kalau nggak teratur boleh Syawal duluan baru kodo ya. Oke, gitu ya guys. Biasanya langsung masuk komen tuh ketangkep. Ini nggak ketangkep dia. Itulah, ya kan? Nah itu latihannya apa ya? Baru sehari doang. Tanya jawab ini nggak mudah guys. Bukan sulit menjawabnya. Sulit mengambil pertanyaan, dicerna dan dijawab. Nah kalau nggak dilatih, mual guys. Naik asam lambung. Temanku juga buat, cuman sekali nggak jadi. Dia live tanya jawab karena naik asam lambung ya. Ya, kita mulai ya. Puasa Syawal kan 6 hari Zah, apa boleh dicicil? Ya boleh dicicil nggak ada masalah ya. Dicicil nggak ada masalah, selang-seling boleh nggak masalah. Karena libur Mbak Nursi ya. Oke. Lote. Oke, ya. Ustazah nanti kodo terus niat Syawal boleh nggak? Jadi begini Mbak, usahakan satu niat satu amal. Walaupun ada ulama yang membolehkan satu niat satu niat satu amal dua niat, tapi aku kira jangan hitung-hitungan lah. Karena sejatinya Sayyidatina Aisyah tetap puasa Syawal di bulan Syawal dan mereka tetap ganti puasa setelahnya ya. Oke, Ustazah, vidya udah dibayar tapi ternyata masih ada yang kurang. Ya, bayar aja lagi. Vidya kan batasannya bisa sampai Ramadan tahun depan. Ustazah, baiknya utang dulu apa Daud dulu? Karena Daud ini adalah puasa yang jangka panjang, Mbak Ayu. Bagusnya kodo dulu. Baru lanjutkan puasa Daud sampai Ramadan tahun depan ya. Oke, siap Mbak Dewinta ya. Aku apapun juga nggak mudah. Iya bener-bener. Oke, Ustazah bagaimana menerima zakat tuh? Jadi ketika aku baca masuk ke sininya lama, biasanya cepet gitu. Baru 1 hari loh libur. Bagaimana orang yang menerima zakat, apa dia juga mengeluarkan zakat fitrah? Oh iya, zakat fitrah udah lewat ya guys. Gak boleh lagi keluarkan zakat fitrah hari ini udah haram. Kalau mau keluarkan zakat ya tahun depan lagi ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Puasa Syawal tanggal berapa dan berapa hari? Hari ini puasa Syawal ya. Oke. Aku jelaskan lagi puasa Syawal boleh? Ini banyak yang baru masuk ini. Aku jelaskan lagi puasa Syawal boleh? Boleh Mbak Siti ya. Oke, sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya, kasih aku waktu 2 menit untuk jelaskan puasa Syawal tapi syaratnya teman-teman fokus. Boleh sambil makan lontong, boleh sambil makan rendang, tapi fokus ya. Oke, yang begini karena ini project kita di bulan ini. Kalau project Lailatul Qadar udah selesai gitu, orang udah pada itikaf, ya kan? Nah, ini project Syawal di bulan ini ya, guys. Nah, ini kampanye kita nih biar semua pada tahu. Soalnya kita lagi fokus dengan mengajak banyak orang untuk melakukan puasa Syawal ya. Jadi dalam dalil dikatakan man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan summa asba'ahu sittam min Syawal, ia lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'anna masiyam dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya.
Puasa Syawal itu harus 6 hari. Dimulai dari 2 Syawal sampai 30 Syawal. 1 Syawal kemarin haram berpuasa. Hari ini sudah sunnah berpuasa, namanya puasa Syawal. Boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Niatnya sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Boleh dimulai dari tanggal 2, 3, 5, 7, 11, 15, 17, bebas. Yang penting 6 hari dan boleh dimulai kapanpun sepanjang bulan Syawal. Niatnya sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Oke, dan di tanggal 2 Syawal teman-teman juga udah boleh memulai puasa Qadha. Ya, puasa Qadha, dan di tanggal 2 Syawal bagi tim yang puasa Daud sudah boleh melakukan puasa Daud. Ya, puasa Daud udah boleh. Tapi kalau Daud atau Syawal lebih bagus Daud, oke? Karena Daud itu puasa yang nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal pokoknya 6 hari berturut-turut, oke? 6 hari berturut-turut ataupun tidak berturut-turut sama aja ya. Oke, betul sekali Mbak Siti ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, bayar hutang puasa duluan atau Syawal duluan? Terserah aja Mbak. Nggak ada masalah Mbak. Mbak mau Syawal duluan juga bisa karena ganti hutang itu boleh sampai Ramadan tahun depan. Mbak Syawal duluan juga bisa, Mbak Kodo duluan juga bisa ya. Siap Mbak ini Aryas, Ustazah apakah bagaimana mungkin kita Syawal duluan? Kan kodo itu wajib, betul. Kodo itu wajib tapi waktunya sampai Ramadan tahun depan. Sayyidatina Aisyah mengganti puasa udah deket-deket Ramadan. Ya nggak apa-apa. Kalau kita meninggal ya itu qadarullah, bukan kita yang salah. Oke, sama-sama. Mohon maaf lahir batin juga ya. Boleh nggak puasa Syawal di hari Senin dan Kamis? Nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah niat Syawal sama Daud di kodo gimana dong? Jangan, nggak usah. Kalau udah puasa Daud udah paling mantep. Nggak usah sengaja aku puasa Syawal plus puasa Daud plus puasa kodo lillahi ta'ala. Nggak usah ya. Ustazah sama-sama ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau udah Syawal, Syawal aja nggak ada masalah ya. Hari ini puasa bisa hari ini boleh niatkan puasa Syawal, boleh niatkan puasa kodo, boleh niatkan puasa Daud ya. Ustazah, puasa Daud doanya gimana? Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Oke, puasa Daud itu apa? Puasa Daud itu beda lagi Mbak. Kalau nggak biasa puasa Daud nggak usah. Syawal aja lah dulu. Daud itu puasa yang konsisten selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup. Selama-lamanya. Sampai kapanpun boleh. Tapi dicoba dulu sebulan boleh. Dicoba dulu 2 bulan boleh. Nggak jadi masalah. Niatnya sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Nah, kalau belum terbiasa puasa jangan puasa Daud dulu. Ya, puasa Senin Kamis dulu, puasa Syawal dulu. Karena puasa Daud itu konsisten sehari puasa, sehari tidak. Ustazah, oke gitu ya. Kodo dulu udah selesai kodo dilanjut ke Syawal boleh. Yang penting Syawalnya harus dalam bulan Syawal. Kan kodo dulu nih sampai minggu kedua misalnya ya. Lalu kemudian lanjut puasa Syawal. Tapi nggak masalah kok kalau Mbak mau Syawal duluan. Misalnya hari ini sampai tanggal 7 Mbak Syawal. Setelah itu baru kodo, nggak masalah. Kodo itu kan waktunya 1 tahun. Bukan aku mengajak teman-teman lalai, tapi aku menyampaikan sebuah hukum. Tidak harus kodo dulu baru puasa Syawal. Boleh aja Syawal duluan baru kodo. Oke. Puasa kodo itu puasa apa saja? Puasa kodo itu puasa ganti Mbak. Kemarin selama Ramadan Mbak nggak sholat, nggak puasa karena haid, Mbak harus mengganti puasa setelah Ramadan kan. Nah itu namanya puasa kodo ya. Ustazah, apa nggak bisa ganti di bulan Syawal? Kan dapat 2 pahalanya. Tidak Mbak, jadi ada pendapat yang mengatakan boleh pasang 2 niat dalam satu amal, kodo dan Syawal sekaligus. Tapi pendapat itu terbantahkan oleh beberapa ulama yang lain yang mengatakan usahakan 1 niat 1 amal aja. Walaupun teman-teman mau digabung, ada ulama yang membolehkan, tapi ada ulama juga yang membantahnya. Aku memilih tidak menggabungnya karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Faktanya para sahabat dan Sayyidatina Aisyah itu Syawal dan kemudian melanjutkannya dengan kodo ya. Ustazah, kita pengen hijrah tapi lingkungan kita nggak mendukung, gimana?
Ya, tinggal ganti lingkungan kepada lingkungan yang lebih baik ya. Dalam satu ranting pohon hanya hidup satu jenis burung yang sama. Nggak akan bisa teman-teman pengen hijrah terus hidup di lingkungan yang sama. Susah kita baru bilang, Masya Allah, dia bilang terbakar aku, terbakar aku. Kita mau bilang astagfirullah, zikir terus koma. Kita mau bilang, jangan kayak gitu, ceramah lu di masjid. Jadi akan selalu ada benturan ya. Jadi kita sama tapi beda frekuensi itu nggak bisa. Nah makanya kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita akan dapat wangi parfum walaupun kita nggak pakai kadang-kadang. Coba masuk ke toko parfum nggak usah pakai-pakai, keluar nanti udah kita wangi parfum. Coba masuk ke tempat pasar ikan, nggak usah beli ikannya, nggak usah pegang, keluar akan bau ikan. Ada kalanya kita mengganti lingkungan dulu baru berubah, tidak harus kita dulu yang berubah. Aku pengen berubah tapi susah. Nggak apa-apa, berubah itu boleh dengan cara kita yang mengganti kita, yang merubah diri kita, atau lingkungan kita dulu yang kita ganti, lama-lama kita berubah, iya kan? Nah, gitu ya. Oke. Ustazah, ada ulama yang mengatakan lebih utama mengganti puasa Ramadan dibanding puasa Syawal. Mereka ngezoomnya itu dari kodo itu wajib. Kata mereka, kodo itu wajib dan puasa Syawal itu sunnah. Kalau teman-teman kodo duluan baru kemudian Syawal, boleh, bagus. Yang pengen aku sampaikan adalah jangan membuat statement tidak boleh puasa Syawal kalau belum kodo. Itu salah. Saya ulang, yang salah itu adalah lebih utama kodo daripada Syawal. Ya benar dong, kodo duluan baru Syawal. Tapi kan ada beberapa orang yang dia itu haidnya nggak teratur, Mbak. Sehingga dia Syawal duluan. Takutnya kalau dia kodo duluan, dia haid lagi nanti menjelang Syawal, habis Syawal. Jadi maka kita tidak boleh ucapkan harus kodo duluan baru Syawal. Fatal itu. Banyak nanti orang-orang yang nggak dapat puasa Syawal. Boleh aja kodo duluan baru Syawal. Boleh aja Syawal duluan baru kodo. Nah itu loh. Karena sejatinya Sayyidatina Aisyah kodo itu udah di bulan Sya'ban, udah deket-deket Ramadan. Aku tidak melarang orang-orang untuk berpuasa kodo duluan baru Syawal. Bagus. Aku cuma ingin menegaskan jangan ada statement bahwa harus kodo dulu baru Syawal. Salah. Karena pada faktanya Baddilu saumakum min syawal hatta Ramadan. Ganti puasa itu setahun. Ya, jadi Sayyidatina Aisyah pun ganti puasa udah deket-deket Ramadan. Tapi Ustazah Nela bilang lebih utama Syawal. Enggak, aku nggak bilang lebih utama Syawal. Maksudnya boleh Syawal dulu baru Qadha, boleh Qadha dulu baru Syawal. Yang tidak boleh itu adalah statement yang mengatakan tidak boleh Qadha kalau belum Syawal. Kira-kira teman-teman paham nggak maksud aku? Ya, paham nggak maksud aku? Kan ada tuh pendapat-pendapat yang beredar ya. Harus kodo dulu baru puasa Syawal kayak gitu. Kayak selang-seling nggak ada masalah ya. Ustazah, hari Senin puasa Syawal, Selasa puasa Daud, lalu Syawal, Kamis Daud. Kalau Daud dengan Syawal itu sama-sama sunnah. Kalau dua puasa sunnah yang mau dikerjakan, maka pilih pahala yang paling tinggi yaitu puasa Daud. Dan puasa Daud itu harus stay tune di sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Lah kalau Senin Syawal, Selasa Daud, Rabu Syawal, Kamis Daud, jadi setiap hari puasa Daudnya jadi hilang. Paham nggak teman-teman? Makanya kan aku pernah bilang siapapun yang puasa Daud fokus ke puasa Daud saja. Tidak usah puasa Senin dan Kamis. Contoh Rabu Daud, Kamis, Senin dan Kamis, Jumat Daud. Jadi tiap hari hilang sifat puasa Daudnya. Jadi puasa Daud harus tetap dipertahankan sehari puasa sehari tidak. Seperti itu. Nggak usah khawatir guys bahwa ibadah itu kalau dia pun banyak kuantitas tapi salah ngapain. Jadi puasa tiap hari puasa Daudnya ya kan. Nggak usah banyak-banyakan yang penting dilakukan dengan cara yang benar. Aku paham sih teman-teman itu pengen puasa tiap hari kan. Nah atau pengen dapat semua puasa. Rabu Daud, Kamis Syawal, Jumat Daud. Jadi aku dapat banyak. Enggak. Tapi kan salah walaupun banyak gitu loh. Ya kan jadi kalau udah puasa Senin Kamis aja. Kalau Syawal, Syawal aja. Dan kalau dua puasa berbenturan dalam satu waktu, pilih puasa yang paling tinggi niatnya. Seperti itu. Paham gak kira-kira? Gitu ya. Misalnya
Senin Kamis berbenturan dengan Daud kita, ya Daud. Misalnya Senin Kamis berbenturan dengan nisfu Sya'ban, berbenturan dengan Daud, ya Daud. Nisfu Sya'ban, Arafah, Daud, ya Daud. Karena kalau dua puasa yang berbenturan dalam satu waktu, pilih puasa yang paling tinggi. Stratanya, levelitasnya. Gitu cuy, oke? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa. Sebetulnya lewat masalah sujud syukur sebentar ya. Sebetulnya udah lewat masalah sujud syukur di sholat taraweh, apa bisa dilakukan? Bisa. Sujud syukur itu setelah sholat kan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sujud, Allahu Akbar, sujud ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, gitu ya. Boleh. Berapa hari puasa Syawal 6 hari. Man shoma ramadhana summa asba'ahu sittam min Syawal, ya. Iya Mbak Nur Hayati. Oke, faka'annama shiyamad dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, bagikan puasa 1 tahun lamanya, ya. Ustazah, oke gitu ya guys. Lebaran pas hari Jumat, apakah wajib sholat Jumat sudah digantikan dengan sholat Id? Ustazah, puasa Daud bisa diniatin kodo. Enggak, kalau kodo, kodo aja, Daud, Daud aja. Baik Zah 6 hari ya? Iya, tidak boleh kurang. Karena dalam dalilnya dikatakan 6 ya. Oke, Ustazah aku dulu puasa Syawal, tapi sekarang puasa Daud. Berarti udah naik kelas, bagus ya. Tapi tidak harus dipaksa bagi yang lain ya. Nanti naiklah asam lambung, ya kan? Nah, latihan dulu puasa Syawal ya. Kapan boleh puasa Syawal? Puasa Syawal itu boleh dimulai hari ini sampai tanggal 30 Ramadan ya. 6 bukan 9 ya. Boleh dicicil, tidak harus berturut-turut. Oke, gitu ya guys. Ustazah puasa Syawal 6 hari lalu lanjut kodo boleh nggak? Boleh. Ini agak muter-muter ya guys, yang sabar ya. Ustazah, oke, apa bisa puasa Syawal diambil waktunya di hari Senin dan Kamis, nggak ada masalah ya. Di hari Senin dan Kamis teman-teman puasa Syawal, niatnya Syawal ya. Ustazah dulu aku ganti puasa dulu baru Syawal, ujung-ujungnya nggak pas waktunya aku haid. Nah kan bener. Nah jadi susah guys kalau nggak boleh ada statement harus kodo dulu baru Syawal. Nah kejadiannya kayak Mbak ini kan. Nah dia kodo, dia haidnya 15 hari. Misalnya tuh 10 hari, kan 15 hari masih haid. Nah kan itu agak repot sih. Ya jadi bukan berarti aku bilang Syawal duluan, bukan ya. Maksud aku tuh, yang penting, sesuaikan dengan kondisi haid ya. Ujung-ujungnya ya 2 bulan puasanya ya guys. Ustazah, oke ya, sholat Id sama duha kemarin beda ya? Beda Mbak, Id sama duha ya beda Mbak. Kalau ada hutang puasa, boleh nggak aku puasa Syawal? Silahkan Mbak mau puasa Syawal. Puasa Syawal tuh boleh tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal, nggak ada masalah ya. Setelah itu ganti puasanya ya. Cepet ganti puasa jangan dirapel-rapel lagi ya. Ustazah, kalau puasa Syawal boleh berturut-turut nggak? Boleh kok, tidak berturut-turut nggak jadi masalah ya. Oke gitu ya, nggak berturut-turut nggak jadi masalah ya. Oke Ustazah saya mau tanya puasa Daud bulan apa? Puasa Daud itu puasa yang dilakukan sepanjang masa. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Oke, nah sepanjang masa puasa syariatnya umat Nabi Daud dan itu puasa yang sangat betul Mbak Bunga ya. Pertanyaannya diulang-ulang betul Mbak Bunga. Yang sabar ya Mbak Bunga. Karena kita akan menjawab persoalan nih. Semakin banyak yang ngerti, semakin banyak orang mengamalkan. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Seperti itu ya. Oke ya guys. Ustazah, aku biasa duha 8 rakaat, sholat malam tahajud 8 rakaat. Siap Mbak Aisyah, Mbak Nurwan, hajat 2 rakaat, taubat 2 rakaat. Silahkan. Kalau duha 2 rakaat, ya Mbak Zainal, betul. Kalau duha 2 rakaat, ya akan berarti 8 rakaat berarti 2222 seperti itu ya. Oke, 2222 kan seperti itu ya. Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur, ya kan? Nah itu sholat duha itu bagus ya. Ustazah, oke, bacain niat puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal karena Allah. Udah gitu aja ya.
Ustazah, oke aman ya, nggak apa-apa ya, saling support, benar sekali. Semakin banyak yang mengerti, semakin banyak yang mengamalkan. Tujuan kita kan, mu'alajah muskilah ya, menaikkan taraf berpikir kita biar amal kita lebih banyak. Ustazah, oke paham ya. Manfaat puasa Syawal biar semangat kerjanya. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan ya 30 hari, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menggantinya dengan di bulan Syawal, lalu menambahnya dengan menyempurnakan mengikutinya dengan bulan Syawal 6 hari, faka'annama shiyamad dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Sampai teman-teman dianggap puasa sampai Ramadan tahun depan ya. Oke, gitu ya. Hari ini boleh mulai puasa Syawal sampai 30 Syawal ya. Ustazah, oke, apa arti ketupat lebaran? Aku kurang tahu soal ketupat tuh, yang tahu itu emak aku kayaknya. Ya nggak ngerti aku ketupat lebaran artinya, itu cuma tradisi ya guys. Oke. Ustazah, saya biasa duha 2 rakaat, boleh nggak? Duha 2 rakaat boleh kok. Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah puasa yaumul bid, puasa 3 hari di tengah bulan. Nanti akan aku ingatkan jika muncul jadwal yaumul bid di bulan Syawal. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Biasanya aku akan ingatkan terus jika datang puasa yaumul bid. Waktunya sekali sebulan di pertengahan bulan Hijriah. Kemudian yang kedua, jangan tinggalkan oleh kalian sholat duha walaupun 2 rakaat. Yang ketiga, jangan kalian tinggalkan sholat witir. Ya, sholat witir. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad ya. Nah, duha 2 rakaat, kemudian witir, kemudian puasa yaumul bid ya. Ustazah, iya Kak Fia, saya selalu Kak Fia ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, sholat id nggak dengerin khutbah, langsung gimana? Ustazah, niat puasa kodo sekaligus puasa Syawal. Usahakan satu niat, satu amal ya guys. Oke. Kalau udah puasa Daud di bulan Syawal, apakah harus puasa Syawal juga? Tidak. Kalau teman-teman udah terbiasa Daud, maka teman-teman fokus ke puasa Daud saja. Ustazah, ngetuk rumah tetangga nggak dibuka, putus silaturahmi. Nggak gitu. Ada dalil begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian sampai dia mengizinkan. Jadi kalau kita ketuk pintu rumah orang misalnya, tok tok tok, assalamualaikum, dia nggak keluar. Tok 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 lagi, assalamualaikum, dia nggak keluar. Tok tok lagi, assalamualaikum, dia nggak keluar lagi. Maka dalam hal itu teman-teman pulang. Ya jangan dipaksain, lihat sendalnya, lihat kaca kamarnya, ngintip sana ngintip sini, nggak boleh. Karena ahlul bait berhak menolak kedatangan kita. Oke, karena dia berhak menolak kedatangan kita. Mungkin dia lagi sakit dan seterusnya. Oke. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid sedang menjalankan puasa Daud saja. Teman-teman yang puasa Daud gak usah pikirin lagi puasa lain. Lama-lama aku sengat lebah juga sih kawan ini. Yang udah puasa Daud aja. Jangan lagi pikirin puasa Yaumul Bid, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Sya'ban, puasa Ramadan. Lama-lama aku ambil juga lebah dari pati itu nih yang puasa Daud ini ha. Oke. Bom-bom. Oke, yang udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Nggak usah lagi puasa-puasa yang lain. Itu udah nomor 1. Keluar lebah. Canda ya guys, teman-teman itu sangat rajin macam kayak gitu ya. Nah aku paham sih teman-teman itu rajin ya. Nah kayak gitu ya guys, baru masuk mungkin Zai, aku bercanda saja. Oke ya. Gitu ya guys. Jadi kalau udah puasa Daud, oke, nah puasa Daud saja ya. Kasih Raja Lebah, siap Mbak Vera ya. Oke ya, siap Mbak Solihat ya. Takut sakit ya, siap. Salat id tapi khutbah pulang gimana hukumnya? Khutbah pulang ini gimana maksudnya? Sunnah hukumnya Mbak. Ustazah, puasa Syawal sama puasa Senin Kamis nggak apa-apa. Oke, kalau puasa Syawal dengan Senin Kamis niatnya puasa Syawal aja. Oke, niatnya puasa Syawal saja. Ya, siap Mbak Monsera. Nggak apa-apa guys, aku bercanda saja. Udah 2,5 tahun aku di live TikTok dan sudah ribuan, udah hampir 9.000 video yang aku buat.
Aku buat ulang-ulang, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang banyak orang baru masuk ke live dan ini Syawal ini kita bakal bahas terus. Pasti gitu guys. Yang teman-teman udah lama mampir pasti gitu. Waktu itikaf kita bahas itikaf terus. Ya, kalau Syawal kita bahas Syawal ya namanya syiar, ya kan? Nah, yang namanya syiar ya semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang yang mengamalkan. Karena target dakwah bukan menunjukkan seberapa pinter kita, tapi seberapa banyak orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan. Ya, Ustazah, oke, bolehkah puasa Daud terputus? Boleh, nggak ada masalah. Misalnya cuma seminggu tahannya terus berhenti, terus mulai lagi tahun depan misalnya nggak ada masalah. Yang penting waktu niatnya jangan terputus. Contoh, aku pengen puasa Daud seminggu aja lah, nggak boleh. Aku pengen puasa Daud sebulan aja lah, nggak boleh. Ya, jadi teman-teman puasa daun aja dulu, nanti kalau nggak tahan boleh batal. Di tengah jalan pun boleh batal, nggak ada masalah. Rupanya siang, aduh nggak kuat, batal boleh, karena dia tetap sunnah ya. Oke, minum madu akasia Mbak Nasya, itu asam lambung Mbak. Jadi madu itu keras, Mbak campur air putih hangat. Aku juga awalnya minum madu seperti itu. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak? Sedekah ke anak boleh, ke orang tua boleh, takdir makan kawan boleh, kasih makan teman boleh, gitu ya. Oke ya guys, sama-sama ya. Oke, gitu ya. Teman-teman yang belum terbiasa puasa Syawal, belum terbiasa puasa Senin Kamis, nggak usah puasa Daud dulu. Saran aku nggak usah dulu, karena fisik itu nanti harus dibiasakan. Kalau nggak terbiasa nanti sakit loh. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Apalagi yang bekerja, beraktivitas ya. Senin Kamis aja dulu nggak jadi masalah, atau puasa-puasa ini aja dulu ya, puasa Yaumul Bid ya aja dulu gitu ya. Nah, itu aku bukan ngelarang, cuma macam kita mesti tepat porsi ya. Siap Mbak Ruin ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Mbak Yohana, puasa Daud itu sehari puasa sehari enggak. Niatnya harus karena Allah semuanya ya, nggak boleh karena pengen kurus dan seterusnya ya. Ustazah, oke ya, oke boleh Mbak Resa. Ustazah, oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Jika kita sholat tiba-tiba kepikiran hal-hal jorok tidak batal. Cuma kalau berarti isinya jorok. Kalau kita lakukan pikiran yang jorok ya dia jadi jorok. Ustazah, bersin batal puasa. Bersin tidak membatalkan puasa. Bersin kemudian bersin, kemudian apalagi batuk, kemudian pilek, kemudian menelan sisa makanan, kemudian berdahak, kemudian batuk ya, itu semua tidak membatalkan tidak membatalkan sholat. Minum akasia perih di awal, memang kayak gitu. Madu itu keras, campur air putih hangat dulu. Pelikan di uru hati berarti ada yang problem ya. Oke, gitu ya guys. Oke, kalau madu akasia nggak beku Mbak Resa. Ustazah, hari tasyrik artinya apa, katanya nggak? Hari tasyrik nanti kita bahas, itu masih lama. Ustazah, oke, mulai puasa Syawal hari ini udah boleh ya. Hari ini udah boleh kita mulai ya. Oke, Ustazah, oke. Kalau sholat katanya nggak boleh tutup bibir. Aku sampaikan, sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Sholat itu jangan kayak gini, ngantuk tidur nanti ya. Oke, sholat itu harus buka matanya, buka bibirnya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kayak gitu guys ya. Dia ada 3 kan cara baca. Yang pertama, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kapan itu? Saat kita di kamar mandi. Di kamar mandi tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Ya karena ada royal jelly-nya Mbak Resa. Enggak apa-apa ya. Tutup bibirnya dalam hati. Di kamar mandi. Masuk WC kan baca doa, keluar WC baca doa, mau cebok baca doa. Itu kalau di dalam kamar mandi ya itu teman-teman tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Kemudian yang kedua adalah bisi-bisi. Kapan itu bisi-bisi? Yaitu saat teman-teman dalam kondisi sholat. Sholat itu bisi-bisi. Kemudian yang ketiga adalah yaitu dengan cara bersuara. Kapan baca Quran, kapan bersuara? Yaitu saat kita dalam kondisi baca Quran tuh harus bersuara. Ustazah, THR ku masih ada, mau parfum koko dong.
Beli parfumnya dari THR ya, Masya Allah, siap. Nanti aku jam 7 aku spill parfum brand aku ya. Nah gitu ya guys, brand kita semuanya, Enlak Parfum. Gimana? Udah dipakai parfumnya saat lebaran? Mantep ya. Itu boleh dibawa sholat, Masya Allah ya. Itu boleh dibawa sholat ya. Nanti batch keduanya akan ada di awal April ya guys, Masya Allah. Koko masih ada, kemarin kita repeat order baru ya. Untuk teman-teman, karena Koko banyak banget peminatnya ya. Tapi nggak banyak guys stoknya ya. Koko udah mau habis juga ya guys di batch satu ini ya. Ustazah boleh sholat duha dan tahajud dikerjakan 4 rakaat? Boleh. Kalau tahajud usahakan dua-dua ya. Kalau duha 4 rakaat 1 kali salam boleh. Kalau duha 4 rakaat 1 kali salam boleh ya. Oke. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, Ustazah, puasa Syawal apa harus bayar puasa Ramadan dulu? Tidak, boleh aja Syawal duluan baru Ramadan ya. Oke, gitu ya guys, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, belajar dipaksa belajar saat lebaran ini. Ustazah, oke, segitu ya. Eh, eh, kalau sholat 60 tahun tidak diterima maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Puasa Syawal harus full 1 minggu tidak ya. Ustazah, aku kalau menguap boleh nggak? Kapan? Kalau menguap boleh nggak? Kapan? Kalau menguap saat sholat jangan. Menguap saat sholat itu makruh. Makruh itu boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi kalau Rasulullah SAW itu ingin menguap, beliau tahan ya. Nah, beliau tahan uapannya sampai kapan? Sampai habis sholatnya. Jadi merah mukanya. Kalau bisa ditahan. Tapi kalau dilepas juga nggak aja masalah. Berarti makruh saja ya. Kalau mulai besok puasanya boleh, sepanjang bulan Syawal boleh. Sepanjang bulan Syawal boleh ya. Ustazah, puasa Syawal sekalian kodo jangan. Satu niat, satu amal aja ya. Senambah ilmu zah buat mualaf seperti aku. Semoga betah di agama kita ya Mbak. Ustazah, oke ya, kalau kita tidak puasa karena hamil, apa harus bayar fidyah atau ganti puasa? Teman-teman boleh ke video ganti puasa dulu. Selagi mampu ganti puasa, teman-teman ganti puasa. Fidyah itu hanya buat orang yang gak kuat mengganti puasa. Hanya buat orang yang tidak kuat mengganti puasa. Ya, tolong spill parfumnya sekarang. Jadi parfum itu ada 3 guys ya. Oke, iya Mbak Rosita. Jadi parfum itu ada 3. Yang pertama adalah parfum Eau Toilette namanya. Yang teman-teman beli di minimarket. Itu harganya cuma 40.000, 50.000-an. Wangi tapi sekali lewat hilang. Alkoholnya banyak nggak bisa dibawa sholat. Cepet banget hilang wanginya. Ujung-ujungnya jadi nggak hemat ya. Kemudian yang kedua adalah ada dia edit wabarakatuh. Sama-sama mohon maaf lahir dan batin ya guys. Ya lari kabur 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 kabur. Iya sembunyi aja lah. Sembunyi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Caci. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Ida. Oke guys, siap Mbak Random ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bom-bomnya merajuk guys. Siap Mbak Saibah. Oh ya. Oke ya guys, siap ya teman-teman semuanya. Gugu apa Oyen? Oyen lah, masa aku pelihara guguk. Lucu ya. Oke, siap Mbak Minah, Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nyonya Takur. Wah ngeri guys, ada Tuan Takur ya. Siap Mbak Andra ya. Assalamualaikum Mbak Sumi, Mbak Sudirman ya. Gimana? Oke ya, aman ya guys teman-teman. Iya Pak Sudirman, sehat selalu ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Gimana, udah seger ya guys? Udah seger ya? Share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Siap X1 ya, semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya guys. Oke ya.
Aman ya semuanya ya. Siap Mom Abil ya. Masya Allah siap Mbak Lina, Mbak Arini ya. Oke teman-teman kita doa dulu yuk. Sambil kita ngobrol tanya jawab seputar agama. Kita doa dulu bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu. Karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke ya sebentar bom bom. Oke ya siap Mbak Olive ya. Ya minal aizin wal faizin ya. Kullu antum kullu amin wa antum bi khair ya. Oke siap ya sama-sama ya. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semuanya. Semoga puasa kita kemarin dinilai dan kemudian Syawal kita dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Oke. Siap Mbak Roni ya. Pak Roni ya. Oke ya guys. Nah, teman-teman yang sudah mulai puasa, mic ya, mic nggak bagus ya. Oke, teman-teman semuanya, yang sudah mulai berpuasa jangan lupa tetap melakukan doa ya di siang hari ya teman-teman ya, karena doa orang-orang yang sedang berpuasa itu insya Allah mustajab ya. Banyak-banyak doa kalau teman-teman puasa Syawal atau ada yang udah mulai puasa Kudu atau yang udah mulai puasa Daud, banyak-banyak berdoa karena orang yang berpuasa maka insya Allah kalau dia berdoa itu doa-doanya akan diijabah sama-sama ya. Oke, sudah ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jadi kalau ada yang jawab, yang ada yang bilang taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya apa? Taqabbal ya karim. Siap Mbak Indah. Apa arti taqabbalallah minna wa minkum? Allah terima amalku dan amal kalian. Oke, lalu aku jawab taqabbal ya karim. Terimalah ya Allah. Ya. Misalnya nih Mbak Najwa ngomong sama aku, Ustazah taqabbalallah minna wa minkum. Aku jawab taqabbal ya karim. Terimalah ya Allah yang maha mulia. Tapi kalau teman-teman ucapkan minal aidin wal faizin, misalnya nih Mbak Eli ngomong ke aku, minal aidin wal faizin ya, menuju hari kemenangan. Aku jawab apa? Kullu amin wa antum bi khair ya. Oke ya. Kullu amin wa antum bi khair ya. Setiap tahun engkau dalam keadaan yang lebih baik gitu ya. Ustazah kalau mau ngaji Al-Waqiah atau Yasin, dua manfaat yang berbeda. Kalau Al-Waqiah itu melapangkan rezeki kita ya, membantu kita kesulitan hidup soal keuangan, tapi Yasin itu mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi ya dia lagi dalam kondisi beda manfaat sih. Kalau teman-teman lagi sulit rezeki, pengangguran, nggak dapat kerja, baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Kalau teman-teman lagi takut dengan siksa kubur atau pengen selamat dari siksa kubur, teman-teman baca Al-Muluk mau tidur. Kan beda manfaat. Apakah boleh sholat sunat rawatib tidak baca iftitah? Siap Mbak Mika. Semua sholat tidak baca iftitah enggak apa-apa. Semua sholat nggak baca iftitah nggak apa-apa. Cuman sayang aja lah kalau nggak baca. Kalau mau ngaji Yasin atau Al-Waqiah apa harus dikhususkan untuk Nabi Muhammad? Tentu tidak ya. Oke gitu ya guys. Jadi nggak baca iftitah itu nggak apa-apa pada semua jenis sholat ya. Oke guys, gitu ya. Ustazah, puasa Daud atau puasa Syawal dulu? Mbak udah biasa Daud, siap Mbak Tini. Kalau Mbak sudah biasa, kalau udah Mbak udah biasa puasa Daud, Mbak Daud aja. Ya, tidak puasa sunnah Syawal nggak apa-apa. Karena Daud itu udah nomor 1 di antara ekosistem sunnah, puasa-puasa sunnah. Kalau baca Al-Muluknya habis Isya nggak apa-apa, ya nggak masalah ya. Oke. Zikir pagi dan petang bagaimana? Zikir pagi dan petang itu bagus. Jadi habis subuh itu jangan tidur. Habis subuh itu menjelang syuruk baca zikir pagi petang. Nanti habis asar menjelang maghrib baca zikir petang. Ya isinya tuh seputar zikir, doa-doa ya. Aku ada spill buku zikir pagi dan petang itu cuma 20 ribuan di video-video aku. Teman-teman tinggal baca aja. Zikir pagi baca aja. Nanti ada instruksi. Istighfar 3 kali gitu kan ya. Baca ini 3 kali.
tinggal diikuti aja bukunya. Apakah takbiratul ihram harus bersuara? Tidak boleh di dalam hati, Bu. Dari takbir sampai salam nggak boleh dalam hati, harus dilafazkan dengan berbisik. Ya, bahwa menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu makruh. Jadi bagusnya bersuara. Bersuaranya itu jangan kayak aku ngomong gini, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu, berbisik, berbisik, berbisik ya. Oke, siap ya. Waktu sholat isya sudah mepet, sebaiknya sholat tahiyatul masjid apa qobliyah? Antara qobliyah dengan tahiyatul masjid, kalau sebelum isya, qobliyah aja. Qobliyah itu kalau qobliyah isya memang sunnah biasa, tapi sebagian ulama mengatakan siapa yang udah qobliyah, maka dia udah dianggap memuliakan masjid juga kok ya. Oke, Ustazah, puasa Daud dimulainya hari Minggu karena sekarang lagi ada nastar lontong. Enggak apa-apa, enggak masalah ya. Ustazah, oke, apa hukumnya bermaafan di lebaran? Hukumnya saling bermaafan di lebaran supaya kita kembali kepada fitrah. Karena selama kita berpuasa belum tentu puasa kita diterima loh guys. Ada dalil kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Akan ada orang yang masuk Ramadan tidak dapat apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Siapa orang yang mendapatkan lapar dan dahaga, yaitu orang yang berpuasa tapi tidak selesai urusannya dengan manusia. Artinya dia masih bermusuhan ya dan seterusnya. Oke, oke. Gitu ya, teman-temannya dia masih bermusuhan gitulah. Ustazah, Al-Muluk haruskah setelah Isya? Tidak, cuman fadilah Al-Muluk itu sangat bagus dibaca menjelang tidur ya. Ustazah, oke ya, sebentar ya. Masih ada hutang puasa Ramadan, bolehkah saya puasa Syawal? Aku jelaskan sebentar tentang puasa Syawal. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi begini, ada dalil. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari di bulan Syawal, fakaan nama siyamud dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Jadi puasa Syawal itu pelengkap puasa Ramadan. Nanti kita dianggap puasa selama 1 tahun. Nah, kapan dimulai puasa Syawal? Mulai puasa Syawal itu adalah dari tanggal 2 Syawal sampai 30 Syawal. Apakah harus berturut-turut? Boleh iya, boleh tidak. Apakah harus kodo dulu? Tidak. Ternyata kodo itu boleh kok. Di puasa itu bisa dikodo walaupun kita udah selesai Syawal. Artinya Sayyidatina Aisyah sering mengganti puasa udah dekat-dekat Ramadan. Kodo dulu boleh, Syawal duluan juga boleh. Usahakan satu niat, satu amal, jangan digabung supaya nggak hitung-hitungan sama Allah. Jadi kalau haidnya teratur, kodo duluan boleh. Kalau nggak haidnya teratur, ya udah haidnya nggak teratur, Syawal duluan ya, nggak masalah itu Mbak ya. Ustazah, saya sedang sholat dari awal sampai akhir. Kakak lupa matiin kompor, terus saya matiin. Kalau udah salah matiin kompor nggak masalah ya. Ustazah, oke, bolehkah baca Al-Muluk itu sambil tiduran? Sebenarnya nggak masalah sih baca Quran sambil tiduran. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma adab aja sih yang kena, tapi nggak ada masalah. Oke. Oke guys, gimana kalau ini guys? Aman ya teman-teman ya. Ustazah, lupa bayar zakat hukumnya berdosa besar dan zakat tidak bisa dirapel. Oke, zakat fitrah tidak bisa dibayar sekarang, sudah haram dan tidak sah. Batas zakat fitrah itu adalah saat khatib naik mimbar, saat sholat id, setelah itu makruh dan besoknya sudah haram. Teman-teman yang ingin belajar lebih serius dengan aku dan dengan kami bersama, coba klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Sebenarnya kalau udah mulai zakat fitrah, aku udah
itu terus di video-video aku mengingatkan zakat fitrah, di live aku mengingatkan zakat fitrah. Sekarang di video-video aku lagi mengingatkan puasa Syawal, ya di live aku juga demikian. Insya Allah kalau teman-teman ikut, teman-teman gak lupa kok ya. Ustazah, oke. Jadi berdoa lain tempat boleh ya Zah? Enggak apa-apa, doa itu beda-beda tempat nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah waktu sholat kita menaikkan bawahan mukena saat sholat? Jadi begini, kalau rambutnya kelihatan saat sholat, kalau jempolnya kelihatan saat sholat, atau mukenanya melorot, perbaiki saja. Kalau tidak sengaja nggak masalah, itu kata Said Sabik dalam fiqh ibadahnya. Ya, kalau kita sudah puasa dan ragu puasa kita tidak diterima, apakah kita wajib kodo? Nggak usah dipikirkan, yang penting udah puasa. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Jadi kalau udah puasa udah, diterima nggak ya? Terima nggak ya? Ulang deh, nggak usah. Kalau udah sholat ya udah selesai sholat. Tadi nggak pakai tahiyat awal kayaknya kayak nggak usah. Habis ngambil wudhu ya sudah, jangan dipikir-pikir lagi kok tadinya kayaknya nggak sah ya, nggak sah. Itu perbuatan setan. Setan itu suka membuat kita was-was. Maka kaidahnya hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir, keraguan-raguan yang muncul ya setelah melakukan ibadah abaikan ya. Ustazah, habis Ramadan mulai puasa Daud kapan? Hari tadi udah boleh mulai ya. 1 Syawal Lebaran, tanggal 2 Syawal adalah boleh memulai puasa Daud, boleh memulai puasa Syawal, dan udah boleh mulai kodo. Teman saya bayar zakat fitrah setelah Idul Fitri. Kalau setelah sholat id sampai maghrib makruh, Allah nggak suka. Tapi dari hari ini, malam ini, hari kedua Syawal haram. Nggak ada gimana-gimana, haram dan tidak sah zakatnya ya. Ustazah, saya sholat sering lupa rokaat. Saran supaya nggak lupa. Untuk lebih fokus dalam sholat sebenarnya harus ngerti arti bacaan sholat. Cuma kalau lupa rokaat itu ada caranya, yaitu dengan sujud sahwi aja. Misalnya nih rokaat kedua atau tiga ya, 2 atau 3 ya. Maka anggap 2 saja dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Diam, gak usah ngomong apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Itu sujud sawi bagi teman-teman yang suka lupa rokaat. Lebih fokus lagi dalam sholat ya. Oke, lagi baca Quran. Batal nggak? Tidak ya. Sedekah subuh dibagikan untuk anak kecil di hari lebaran, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke ya, sedekah itu bisa diserahkan kapan saja, tidak masalah ya. Ustazah, oke, sholat sunat kafaroh di hari Jumat nggak ada. Apakah sholat tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan? Betul. Sholat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Udah nggak bisa lagi tarawih malam ini. Tapi kalau sholat witir bisa dalam dan luar Ramadan. Kalau bisa teman-teman tetap melakukan witir di luar Ramadan ya. Menjelang azan subuh juga boleh. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat witir, karena itu hukumnya sunnah muakkad, pahalanya besar. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat duha dan jangan tinggalkan puasa yaumul bid ya. Jadi teman-teman kalau bisa teman-teman melakukan yang namanya sholat witir. Walaupun dekat-dekat azan subuh nggak apa-apa. Setiap hari jangan lepas. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud tapi tidak pernah meninggalkan witir. Rasulullah pernah meninggalkan tarawih tapi tidak meninggalkan witir. Kalau imam sujud sahwi, makmum sujud sahwi ya. Jadi seperti itu ya. Nah jadi witir itu jangan ditinggalkan. Kalau bisa sih karena pahalanya besar. Kalau sudah mepet-mepet azan subuh, teman-teman baru bangun, saya tahajud atau witir. Kalau mepet banget lebih bagus witir aja. Walaupun gak tahajud ya.
Ustazah, oke, suami puasa Syawal dari kemarin, nggak apa-apa Zah, tergantung. Suaminya kapan lebarannya? Kalau dia lebarannya Jumat, dia boleh minggu berpuasa. Oke, Ustazah, kapan boleh mulai puasa kodo? Hari tadi udah boleh. Yang haram puasa itu cuma satu Syawal saja. Hari kedua lebaran tuh udah boleh mulai kodo, udah mulai puasa Daud, udah mulai puasa Syawal. Ini udah biasa aja nih sampai besok. Besok udah boleh puasa Senin Kamis kalau mau, ya kan? Witir itu satu rakaat boleh nggak? Witir itu boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat. Ya, boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat. Kalau dia tiga rakaat, dilakukan satu kali salam, dia nggak pakai tahiyat awal. Contoh, sengaja aku sholat witir tiga rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah yang bagus kodo apa puasa Syawal? Dua-duanya ya bagus lah. Kodo itu wajib, Syawal itu sunnah. Tapi puasa kodo duluan atau Syawal duluan bebas. Karena sebenarnya Aisyah itu sering mengganti kodo puasa di bulan Sya'ban. Sya'ban Ramadan. Sebulan menjelang Ramadan tahun depan baru beliau ganti loh puasanya loh. Karena di bulan Sya'ban itu pahala juga berlipat. Jadi kalau teman-teman mau Syawal duluan boleh, kodo duluan juga boleh. Usahakan satu niat, satu amal. Tapi kalau teman-teman haidnya teratur silahkan kodo duluan, gak masalah. Tapi kalau nggak teratur lebih bagus Syawal duluan. Takutnya nanti kalau seandainya udah kodo haid nggak dapat Syawal loh. Oke, oke gitu ya guys. Ustazah, puasa Syawal itu boleh diambil momentum Senin dan Kamis, silahkan bebas. Yang penting 6 hari sepanjang bulan Syawal ya. Oke. Ustazah, oke. Niat bayar puasa hutang Ramadan. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Gitu aja niatnya ya kan. Nah gitu ya. Aman ya. Sujud sejadah boleh nggak bacaannya sujud syukur? Boleh nggak masalah ya. Ustazah, oke, bolehkah besok puasa Senin Kamis? Besok udah boleh puasa Senin dan Kamis ya. Oke, udah boleh puasa Senin dan Kamis ya. Oke ya. Ustazah puasa Syawal boleh dibarengin puasa kodo, usahakan satu niat, satu amal saja. Ya memang Imam Az-Zakaria menyatakan boleh pasang dua niat dalam satu amal. Tapi Imam Asy-Syarqawi membantahnya, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saranku jangan hitung-hitungan deh, silahkan pisahkan puasa kodo dengan Syawal. Witir yang baik 3 rakaat 1 kali salam atau 2 dan 1 bebas, dua-duanya baik. Dua-duanya baik ya. Oke, gitu ya. Clear ya teman-teman ya. Lebaran jabatan tangan dengan lawan jenis. Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Tapi satu sisi Rasulullah juga pernah berbaiat dan bersalaman dengan wanita. Saran ustazah gimana? Saran aku nggak usah bersalaman. Karena kita itu ingin jaga wudhu juga kan. Ambil wudhu batal, ambil lagi, batal, ambil lagi. Zaman sekarang itu nggak salaman nggak apa-apa. Orang sekarang udah pinter, udah keren ya. Cukup bilang ya mohon maaf lahir batin ya Pak, lahir batin ya Om, sehat selalu, panjang umur, minal aidin wal faizin. Sekarang nggak salaman itu justru lebih keren. Berarti dia ngerti tanpa mengurangi kredibilitasnya sebagai umat Islam ya. Aman saja ya. Ustazah, oke. Oke, bagaimana menurut Ustazah lebaran tahun ini kalau puasa 1 Syawal haram? Tidak ada masalah jika puasanya hanya 29 dan 30. Aku jelaskan. Teman-teman gak usah pusing dengan perbedaan pendapat tentang kapan 1 Syawal. Selagi dalam koridor tidak masalah. Puasa 29 atau 30, nggak masalah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama udah terjadi dari zaman dahulu. Ada yang lebih ekstrim lagi loh. Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan wudhu suami istri batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Ngeri lagi tuh. Satu bilang batal, satu bilang tidak batal. Dan itu biasa. Perbedaan dari dulu itu biasa. Ya guys. Nah oke, perbedaan dari dulu itu biasa.
wajar itu ya. Contoh lagi, Imam Syafi'i mengatakan musti kunut subuh. Imam Hanafi mengatakan tidak kunut tidak apa-apa. Padahal mereka adalah sesama ulama. Jadi kapasitas teman-teman bukan memikirkan kenapa dia berbeda. Karena masing-masing punya dalil. Yang teman-teman pikirkan, teman-teman ikut yang mana. Udah gitu aja. Oke, Nah, jangan ngarang-ngarang lagi. Saya pengen lebarannya ikut pemerintah, puasanya ikut Muhammadiyah. Jadi Jumat saya nggak puasa tapi sholatnya Sabtu. Jangan ngarang-ngarang. Pilih salah satu, ikuti yang satu itu ya. Oke, Ustazah. Oke, nah ya. Bayar hutang puasa dulu ya, baru bisa puasa Syawal. Terserah. Nggak bayar hutang dulu pun nggak apa-apa. Ya, nggak bayar hutang dulu pun nggak apa-apa. Karena sejatinya membayar hutang itu adalah setahun lamanya. Tapi bukan berarti aku meminta teman-teman lalai. Aku cuma mendudukkan sebuah masalah bahwa Syawal duluan boleh, kodo puasa duluan juga boleh. Aku takut teman-teman mempercayai bahwa tidak boleh Syawal kalau belum kodo. Ini berbahaya ya. Jadi Syawal duluan boleh, puasa duluan, kodo juga duluan boleh. Bebas aja ya. Ustazah, kalau lebaran tidak ziarah ke makam orang tua boleh nggak? Ya boleh, kan ziarah itu sunnah. Cuman rugi aja kita. Kalau kita silaturahmi ke teman tapi dia nggak merespon, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah meminta maaf. Kalau dia tidak mau maafkan, itu bukan urusan kita lagi ya. Ustazah, oke ya. Kalau vidya caranya gimana? Satu hari vidya 7 on beras. Kali berapa hari Mbak nggak puasa? Misalnya 30 hari. 7 on beras kali 30. Berarti 21 kilogram. Kasih aja ke fakir miskin. Gitu aja caranya, nggak susah. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, bukannya lebih baik kodo dulu baru Syawal? Karena kita nggak tahu usia. Nggak juga kok. Sayyidatina Aisyah itu suka mengganti puasa di bulan Sya'ban. Tahu bulan Sya'ban? Sya'ban Ramadan. Udah mau dekat-dekat Sya'ban baru beliau puasa ganti. Artinya apa? Kalau teman-teman mau kodo duluan boleh. Loh nanti kan takut ustazah kalau umur nggak sampai. Umur itu adalah qadarullah, dia adalah urusan Allah. Selagi kita niat ganti, kita tidak berdosa atas tidak mengganti itu. Contoh, saya ingin ke rumah teman-teman besok pagi. Malam ini saya kecelakaan. Apakah saya diminta pertanggungjawaban atas janji saya besok? Tentu tidak. Karena kecelakaan itu atas izin Allah. Kita pengen ganti puasa Ramadan, belum ganti udah meninggal. Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Yang penting kita ada niat ganti. Begitu caranya. Ya, jadi sebenarnya tidak boleh kita ucapkan harus kodo dulu baru Syawal, salah ya, karena itu nanti bisa membuat orang-orang yang belum kodo nggak mau puasa Syawal. Itu yang terjadi selama ini ya kan. Ustazah, oke, suami tidak puasa minta makan tapi istri nggak mau, tidak usah dikasih. La ta'ah indal ma'asi. Tidak ada taat dalam dosa. Oke, teman-teman, insya Allah kita akan banyak membahas hal nanti ke depannya. Nah, teman-teman kita enjoy aja belajar di akun ini ya. Oke. Bila sedang hamil dan menyusui tidak berpuasa, apakah kodo atau cukup fidyah? Selagi bisa kodo-kodo, nggak boleh fidyah. Fidyah itu hanya kalau Mbak tidak bisa kodo. Setiap mau kodo Mbak pingsan, setiap mau kodo Mbak mimisan, setiap mau kodo anak Mbak demam, baru Mbak boleh fidyah. Jadi kodo itu hanya untuk orang yang maaf, fidyah itu hanya untuk orang yang tidak bisa kodo. Kalau anak teman-teman cuman satu, cuman dua, kodo aja lah. Kecuali kalau anaknya banyak. Lahir anak pertama di bulan Ramadan, namanya Muhammad Ramadan. Lalu kemudian setelah 8 bulan hamil lagi ya. Lahir lagi anak, nggak sempet kodo ya. Setelah 6 bulan hamil lagi, banyak anaknya, itu baru fidyah. Tapi kalau anak satu, anak dua, kodo aja lah, ya kan guys. Nah, Ustazah, oke ya, clear ya, Ustazah, oke. Oke, siap Mbak Suka, thank you ya. Oke, belajar Mbak Nelly ya. Ustazah, hutang puasa lampau bisa dibayar atau tidak?
Kalau puasa tahun lalu mau dibayar kena denda fidyah. Contoh misalnya tahun lalu teman-teman boleh tahun lalu teman-teman nggak puasa 10 hari tapi cuman ganti 5 hari. Boleh ganti 5 hari ini ya, tetapi, boleh ganti yang 5 itu di tahun ini, tapi kena fidyah 5 hari juga. 7 on kali 5 3,5 kilogram beras, oke? Ustazah, orang pikun apakah wajib fidyah? Orang pikun tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah, tidak wajib sholat. Kalau teman-teman nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau fidyah, pikun aja dulu cuy. Oke ya. Ustazah, oke. Puasa kodo gimana niatnya? Di bulan Syawal dengan di luar Syawal ya niatnya sama. Sengaja aku puasa kodo karena Allah. Oke, gitu ya. Udah gitu aja. Ya kan? Oke ya. Ustazah, aku datang bulan dalam 1 bulan 2 kali. Pertanyaannya apa? Aku datang bulan 1 bulan 2 kali. Terus pertanyaannya apa cuy? Ya, kalau lebih dari 15 hari itu istihadah. Istihadah ya. Nah itu setelah hari ke-15 boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Nanti kusuruh minum madu akasia nanti masuk Pak Eko. Ya jadi kalau haid gak teratur boleh ke madu akasia. Ustazah mau jadi oke gitu ya. Mau tanya di luar tema, jadi perempuan cantik dan pinter agama seperti Ustazah. Nggak usah, berat bebannya, aku aja. Canda ya guys. Kayak mana pula cara menjelaskan biar jadi kayak aku, berat, aku takut kamu nggak kuat. Teman-teman oke belajar pelan-pelan aja ya di akun ini, kita belajar pelan-pelan gak apa-apa. Aku sekolah, ya wajar seperti ini. Dulu aku di pesantren 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan syariah, semuanya agama. Dari pesantren 6 tahun agama, S1 Usuluddin agama, S2 Usuluddin agama, syariah juga agama. Ya kan Usuluddin tuh membahas tafsir, hadis, ya mustalahul hadis, hadis seterusnya. Itu kan lama panjang belajarnya. Jadi nggak usah biar aku aja, kamu nggak bakal kuat. Nah, jadi kok teman-teman ya nggak usah belajar banyak hal juga nggak perlu banget kok. Yang penting kita belajar hal-hal yang bisa kita amalkan saja di live ini ya. Ustazah gitu ya. Oke. Oke. Oke ya guys, Ustazah sebelum umroh tidak berhijab, setelah umroh tetap tidak berhijab. Umroh itu jalan mendapatkan hidayah, tapi nggak semua orang dapat hidayah saat umroh. Kalau itu terjadi di orang lain doakan, gak usah menghakimi. Jangan-jangan setelah dia akan meninggal nanti dia lebih taat dibanding kita. Ya kan? Oke, gitu ya. Oke. Oke, Ustazah, kalau kerja gimana? Nggak sanggup kodo, boleh fidyah kan? Nggak boleh, Mbak. Fidyah itu hanya untuk orang yang satu, dia tidak mampu puasa karena sakit atau setiap puasa sakit, setiap puasa mimisan, setiap puasa pingsan itu boleh kodo. Yang kedua boleh fidyah. Yang kedua orang tua yang nggak mampu berpuasa karena udah tua. Ketiga hamil dan menyusui yang dikhawatirkan kalau dia menyusui bayinya kenapa-napa. Kalau mau fidyah coba hamil dulu aja atau coba sakit dulu aja yang nggak mungkin sembuh atau tua dulu nggak mungkin puasa. Kalau ada 3 itu silahkan fidyah. Kalau nggak kodo. Ya, kalau mau 3 itu bayarlah fidyah. Cobalah hamil dulu, nyusui, hamil lagi, nyusui, hamil lagi, nyusui, fidyah lah. Jadi fidyah itu nggak bisa ngasal guys. Atau teman-teman tua dulu, atau setiap puasa sakit, setiap puasa GERD naik, setiap puasa asam lambung naik, setiap puasa vertigo naik, setiap puasa hipertensi naik, silahkanlah nggak apa-apa. Jadi fidyah itu bukan untuk semua orang. Ya, mau pilih mana, kodo atau fidyah? Nah pilihlah kodo cuy. Jangan fidyah, kalau teman-teman fidyah teman-teman harus naik dulu mimisan dulu setiap puasa. Sakit setiap puasa. Baru teman-teman boleh kodo. Bu guru marah, action. Action guys, soalnya teman-teman tuh banyak kali yang pengen fidyah-fidyah mentang-mentang duitnya ada.
Tuh kan kena marah juga sama aku nanti. Nggak sembarangan video itu cuy. Emang bisa apa-apa pakai uang, apa-apa pakai uang? Nggak bisa guys, kodo. Haid kok minta video, gimana ceritanya kawan? Oke. Mendingan duitnya dipakai, ya kan? Sabar Bu Ustazah. Canda ya guys, kayak gitu ya guys. Semuanya pengen kodo, agak lain pun si kawan ini. Ustazah, semuanya pengen vidya. Ustazah 40 hari nifas, 7 hari suci. Setelah itu keluar darah, termasuk darah nifas masih ya. Ustazah kunut biasa pakai kunut. Kalau biasa kunut, kunut juga pas witir ya. Ustazah usianya berapa? Tergantung cuaca sih. Sampai sekarang usia aku masih tergantung cuaca. Ini lagi sejuk nih, usiaku 47 tahun. Besok siang kalau panas 17 tahun. Jadi kalau mau nanya usia aku nanyanya ke BMKG ya. Ustazah, tahun kemarin nggak puasa 1 bulan penuh karena lambung. Weh guys, mantap kali kawan ini guys. Tahun kemarin gak puasa 1 bulan penuh karena lambung. Berarti tahun kemarin. Atas izin Allah minum madu akasia. Puasa kemarin hanya batal 4 hari. Tuh Masya Allah Bundaina. Bundaina. Masya Allah. Itu kan guys luar biasa kan guys. Nah madu akasia ya guys. Masya Allah. Memang ada kemarin yang gak puasa 3 tahun. Setelah minum madu akasia, puasa 10 hari, 30 hari, sekarang puasa Daud. Atas izin Allah ya guys, luar biasa. Selamat Mbak diminum terus madunya. Nanti nggak cuma lambungnya membaik, yang lain juga membaik ya. Ustazah, oke ya, oke. Gitu ya. Ustazah, aku mau nikah. Nikahlah. Minta izin aku pula. Silahkan. Apa pertanyaannya nih yang mau nikah nih? Oke ya. Oke, marah Mbak Tini nanti lapor-laporan mau nikah pula. Ustazah, oke sebentar ya. Saya kena saraf bulan ini batal puasa 6 hari. Bolehkah saya bayar fidyah? Kira-kira sarafnya itu ada kemungkinan sembuh nggak setelah Ramadan? Kalau ada kemungkinan sembuh, saran aku Mbak kodo. Tapi kalau setiap puasa Mbak sarap, setiap puasa Mbak sarap, setiap puasa Mbak sarap, maka Mbak boleh bayar fidyah. Jantung akasia, hipertensi akasia, Bunda Haikal jantung itu akasia. Nanti aku spill madunya ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Lebaran ketiga tepat hari Senin, apa boleh puasa Senin dan Kamis? Besok udah boleh puasa Senin Kamis, boleh.